2 hari pasca Lebaran, belum terjadi arus balik secara signifikan. Sebagian besar pemudik masih tinggal di kampung halamannya. Ya, kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik pun cukup bersahabat. Untuk pantauan sore ini, ada Adinda Safrini di Cirebon. Kita tanya langsung Adinda ya, seberapa lancar situasi kawasan arteri Cirebon saat ini? Dinda. Ya, Tommy dan Rahma, saat ini situasi lalu lintas di Jalan Bypass Cirebon masih terbilang normal dan juga cukup lancar. Hingga saat ini kendaraan yang melewati jalur ini dapat mengendarai kendaraannya mencapai 60 hingga 80 km per jam. Hal ini terjadi karena masih banyaknya pemudik yang berlebaran di kampung halamannya masing-masing. Dan biasanya pemudik yang melewati jalur ini adalah pemudik yang mengendarai sepeda motor. Sedangkan di stasiun Perujakan Cirebon, yaitu stasiun khusus kereta api ekonomi, sudah mulai terlihat adanya aktivitas arus balik. Namun hanya beberapa kereta api saja yang menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Para pemudik mempercepat perjalanannya karena menghindari puncak arus mudik puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada Sabtu dan Minggu mendatang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik tersebut, PT KAI telah mempersiapkan kereta api tambahan yang akan mulai beroperasi 1 hingga 4 Agustus mendatang. Sementara itu, pusat perbelanjaan oleh-oleh di Kota Cirebon hingga saat ini masih diserbu oleh masyarakat. Pengunjung yang datang mulai dari para pemudik dari luar kota ataupun warga lokal itu sendiri. Dan salah satu oleh-oleh yang sangat diminati oleh masyarakat yaitu batik Trusmi. Berikut adalah liputan Mas Dar Fahmi dan Tias Adinda. Salah satu toko terbesar yang ada di Cirebon yang menyediakan banyak sekali batik terlengkap, murah dan juga besar adalah di toko Trusmi ini. Banyak sekali yang bisa Anda pilih dan salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah batik bermotif Megamendung yang juga menjadikan ciri khas dari kota Cirebon sendiri. Namun saya penasaran, apakah ada batik ataupun motif lain selain Megamendung? Saya sudah bersama dengan pemilik toko Trusmi. Halo Pak. Mas, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pak, sebenarnya di Cirebon ini ada motif apa lagi sih Pak selain Megamendung, Pak? Ya, jadi Cirebon ini banyak motif ya, selain Megamendung. Tapi yang memang cukup terkenal banget sih Megamendung ya. Ya, dan motif lainnya ini saya lagi pegang nih Mas. Ya, ini apa namanya motif keratonan. Keratonan? Iya, ini salah satu motif khas Cirebon juga gitu. Ya, ini motif keratonan ini banyak diminati. Ya, jadi selain Megamendung ada keratonan, terus ada motif-motif lainnya juga. Oke, ya, ini yang juga belum banyak orang tahu ya belum Pak banyak ya? orang tahu, motif betul. keratonan ya? Iya, betul sekali. Pak, tapi kalau di musim lebaran kali ini gimana sih Pak lonjakan pengunjung di toko ini sendiri? Ya, lonjakan pengunjung kemarin alhamdulillah H+1 kita sudah mengalami lonjakan 5 kali lipat daripada hari biasa. Jadi naik sekitar 500% lah. Ya, biasa pengunjung sekitar 3.000-an, itu sekarang nyampe sekitar 20.000-an. Wow, 20.000. Pak, kalau boleh tahu bocorannya berapa sih omsetnya untuk lebaran? Berapa ya? Belum dihitung ya. Masih banyak banget ya Pak ya? Masih banyak banget ya. Oke, terima kasih Oke, Pak. sama-sama Sukses Mas. selalu. Ya, sama-sama. Ya. Dan yang pasti di sini juga menyediakan workshop ataupun tempat di mana Anda bisa membuat batik Anda sendiri untuk anak-anak dan juga untuk Anda sendiri. Mas Fahmi, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Kami akan terus melaporkan situasi terkini lalu lintas di kawasan Pantura hingga 4 Agustus mendatang. Ya, Tommy dan Rahma. Baik. Adinda Safrini di Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas di Jalan Utama Cirebon lancar dengan dominasi pemudik bersepeda motor. Ya, kondisi berbeda terjadi di jalur mudik selatan Nagrek yang dipadati puluhan ribu kendaraan. Sedangkan arah sebaliknya masih cukup lengang. Mengunjungi sanak keluarga dan berwisata merupakan kegiatan pemudik lokal yang sebagian besar berasal dari Bandung dan Jabodetabek. Namun kemacetan sepanjang 7 km di jalur Nagrek, Jawa Barat tak terhindarkan. Tepatnya dari arah Bandung menuju Garut, Tasikmalaya, dan Banjarnegara. Para pengemudi hanya mampu memacu kendaraannya hingga 10 km per jam. Rekreasi aja. Kenapa memilih sekarang, Pak? Ya kalau nggak ada waktu yang lain, soalnya 3 hari ke depan kita harus masuk kerja lagi. 2 hari pasca Lebaran, petugas Polres Bandung mencatat peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Sejumlah upaya guna mengurangi kemacetan pun dilakukan. Sementara arus sebaliknya yakni dari Garut menuju Bandung masih cukup lengang. Jalur Nagrek yang dikenal dengan jalan menanjak dimanfaatkan warga setempat untuk meraih penghasilan tambahan berupa jasa mengganjal ban. Windy Ramanita, Ires Anggraini melaporkan untuk NET.
Kemacetan sepanjang 10 km terjadi di jalan menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan udara dari helikopter Polri, antrean kendaraan sudah mulai sejak memasuki tol Sentul. Sejak Rabu pagi, ribuan kendaraan mengantri hingga 10 km menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi karena volume kendaraan yang tinggi dan juga karena pemberlakuan buka tutup jalur. Jadi sebelum Sentul itu sudah terjadi kemacetan stuck sama sekali. Namun kemacetan ini selain daripada padatnya lalu lintas, cenderung kepada diberlakukannya buka tutup di wilayah Puncak. Buka tutup jalur diberlakukan sejak pukul 9 pagi sampai keadaan lalu lintas normal. Kemacetan diperkirakan akan berlangsung hingga musim libur Lebaran usai atau pada hari Sabtu nanti. Bambang Rahmanto, Muhammad Nur Fahmi melaporkan untuk NET. Lalu lintas di sekitar Jembatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah dipadati kendaraan. Antrean panjang kendaraan dari arah Jawa Barat menuju Semarang dan sebaliknya mengular hingga 3 km. Jalur Pantura di kawasan Pemalang terus dipadati kendaraan. Saat ini arus lalu lintas didominasi kendaraan yang menuju Jawa Barat dan Jakarta. Namun tak sedikit pula yang mengarah sebaliknya. Kemacetan diperparah dengan penyempitan jalan di dua arah sebelum Jembatan Comal. Sejak Kota Pekalongan, lalu lintas menuju Jembatan Comal telah padat. Rabu siang, antrean menuju Jembatan Comal di dua arah masing-masing mencapai sekitar 3 km. Baik dari barat maupun dari timur ini ada peningkatan, terutama pada arus balik. Pada arus balik ada peningkatan. Kemudian dari arah barat yang menuju timur ke Semarang dari Jakarta, ini kelihatannya masih ada sisa-sisa arus mudik. Ya, kemungkinan para pemudik ini meluangkan waktu, mencari waktu tidak bersamaan pada hari Lebaran. Salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan adalah pengguna jalan yang memperlambat kendaraan mereka saat di atas Jembatan Comal. Hal ini dilakukan karena mereka ingin mengambil foto dari dalam kendaraan. Untuk memangkas antrean, polisi pun mendesak para pengguna jalan agar mempercepat laju kendaraan mereka. Riono Saifullah melaporkan untuk NET. Memasuki arus balik Lebaran, jalur alternatif Cijapati dipadati kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Garut, Jawa Barat. Kepadatan juga terjadi di jalur Cianjur menuju Bandung, dan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Memasuki hari kedua setelah Lebaran, jalur mudik di kawasan Garut, Jawa Barat terus dipadati kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya. Seperti di jalur Kadungora, sejak Rabu pagi, antrean kendaraan terjadi mulai dari kawasan Tutugan Atas, Leles, hingga masuki Lebak Jero yang berbatasan dengan Nagrek, Bandung. Jalur alternatif Cijapati yang menghubungkan Kadungora Garut dengan Majalaya pun mulai diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Antrean panjang di jalur ini terjadi akibat adanya penyempitan jalan saat memasuki Jembatan Bang Bayang yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda 4. Akibatnya, sistem tutup buka diberlakukan saat memasuki jembatan yang sempat roboh akibat luapan air sungai pada awal bulan Maret lalu. Pengguna jalan yang melewati kawasan alternatif Cijapati ini harus berhati-hati mengingat jalur ini banyak titik rawan kecelakaan. Termasuk tidak adanya palang pintu rel kereta api yang berjarak hanya beberapa meter dari jembatan Bang Bayang. Selain itu, kondisi jalan yang licin terlebih saat hujan turun, ditambah banyaknya tanjakan dan turunan yang sangat tajam membuat pengguna jalan yang baru pertama kali melewati jalur ini harus ekstra hati-hati. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya warga dan anak-anak yang berburu uang koin dari pengguna jalan tepat di kawasan jalanan menanjak yang cukup curam, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ya terganggu banget sih. Di jalanan ini kan tajam, langsung belok. Nah, khawatir anak-anak itu pas ngambil uang itu kita jadi nanggung, kesenggol atau ya celaka gitu. Iya, baru pertama kali kesini lewat sini. Sementara untuk memastikan kondisi di jalur Cijapati aman, sejumlah petugas kepolisian telah disiagakan untuk berjaga di dekat lintasan rel maupun jembatan. Sekarang sudah mulai baik, bahkan jembatan yang kemarin ambruk juga sudah diperbaiki, jadi bisa digunakan alternatif itu cepat. Jembatan itu satu jalur ya? Ya, kita siapkan pengamanan di situ personil untuk jaga, karena kan tidak boleh lebih dari 2 kendaraan.
Kepadatan kendaraan juga mulai terjadi di jalur Cianjur, Bandung sejak Rabu siang. Padatnya jalur tersebut juga disebabkan aktivitas warga di sejumlah titik persimpangan yang menyebabkan penyumbatan arus lalu lintas. Untuk mengantisipasi antrian panjang kendaraan, Satlantas Polres Cianjur sempat memberlakukan sistem buka tutup jalur selama 30 menit. Selain itu, petugas juga mengalihkan arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta ke arah jalur alternatif Jonggol. Untuk itu kami coba laksanakan buka tutup dan bahkan kita berlakukan one way untuk mengurai situasi arus. Tapi itu pun tidak lama, setelah arus kembali normal, jalan pun kita normalkan kembali seperti biasa dari kedua arah, demikian. Diperkirakan arus kendaraan yang melintas di jalur Cianjur, Bandung ini akan mengalami peningkatan hingga Sabtu mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polisi kesulitan mengurai kemacetan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Padatnya jalanan bahkan membuat sejumlah pengendara turun dari kendaraan untuk menikmati pemandangan dari pinggir jalan. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak sejak Rabu pagi terjebak kemacetan sejak Tol Jagorawi di kawasan Sentul. Kemacetan yang melanda kawasan wisata Puncak memang terjadi sejak 3 hari terakhir. Jalanan dari Jakarta menuju Puncak Bogor yang biasa ditempuh dalam 2 jam, kini menjadi 6 jam lebih pada hari ketiga Lebaran. Kemacetan akhirnya memaksa sejumlah pengendara turun dari kendaraan untuk menikmati wisata pemandangan di pinggir jalan tol. 4 jam. Ya. Itu bicara mau wisata ini? Iyalah. Semua wisatanya jadi di sini. Kenapa? Wisatanya jadi di pinggir jalannya. Lah iyalah, habis macet begini. Terpaksa. Terpaksa, tapi ya dinikmatin aja. Tingginya volume kendaraan di kedua jalur Puncak membuat polisi kewalahan dalam mengurai kemacetan. Sistem buka tutup yang biasa diterapkan kali ini ternyata tidak berhasil untuk mengurangi kemacetan. Kami jajaran Polres Bogor, baik Satlantas maupun bantuan Polsek dan Pos Pengaman Pegatur, lebih kurang 300 personil berusaha secara maksimal untuk bisa menyerap antrian-antrian yang ada. Tapi perlu kami informasikan dari awal, panjangnya antrian yang 10 km di tol yang jelas tidak akan bisa menampung sepenuhnya masuk ke jalur Puncak. Kami menyarankan silakan menggunakan jalur alternatif lain. Kepadatan di kawasan wisata Puncak pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini terhitung spektakuler. Polres Bogor mencatat pada hari pertama Lebaran jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak mencapai 30.000 lebih. Di hari kedua Lebaran ada 45.000 kendaraan dan pada hari ketiga ini melonjak hingga 60.000 kendaraan. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. 2 hari setelah Lebaran, arus mudik di stasiun Pasar Senen masih ramai. Hingga Rabu sore, keberangkatan pemudik mencapai lebih dari 9.800 orang. Sejak Rabu pagi, calon penumpang kereta memadati stasiun Senen, Jakarta Pusat. Para calon penumpang ini memilih mudik 2 hari setelah Lebaran karena tidak mendapatkan tiket kereta sebelum Idul Fitri. Dapatnya pas hari ini, terus di sono kan biar enak gitu ya, nggak ada macet gitu. Sampai sore hari lebih dari 9.800 penumpang telah diberangkatkan menggunakan 8 kereta reguler dan 5 kereta tambahan untuk jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menjaga keamanan, 42 petugas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Pasar Senen disiagakan di berbagai area. Nah, kalau untuk persiapan kami yang jelas ya, mereka itu kan sudah penumpang bertiket semua ya. Nah, tinggal kita melayani mereka dengan tetap kita pengamanan juga tetap di stasiun maupun di atas kereta api. Untuk sepanjang libur Lebaran, PT KAI Daop 1 telah mempersiapkan kursi bagi 18.000 penumpang kereta. Sejak 18 Juli lalu, jumlah penumpang stasiun Pasar Senen meningkat 27%. Demi kenyamanan para calon penumpang, pihak stasiun telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti ruang tunggu, ruang menyusui, hingga pengisian baterai telepon seluler. Tersedianya ruang tunggu di titik utara dan selatan di stasiun Pasar Senen ini ternyata tidak dapat memenuhi lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen. Terpaksa sejumlah penumpang harus duduk bahkan tidur di depan pintu keberangkatan. PT KAI Daop 1 juga telah mempersiapkan 20 kereta reguler dan 9 kereta tambahan untuk arus balik pemudik. Diperkirakan puncak arus balik dimulai tanggal 1 hingga 3 Agustus.
Rizka Ramadhani, Rio Pramasta melaporkan untuk NET. Di Ponorogo, Jawa Timur, bus gratis yang disediakan Dinas Perhubungan Ponorogo diserbu warga. Ya, namun sebagian warga juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi fasilitas bus gratis tersebut. Terminal kelas 2 Seloaji Ponorogo, Jawa Timur sejak Rabu pagi dipadati penumpang yang akan kembali ke Surabaya maupun Jakarta. Di hari ketiga Lebaran ini sudah 40 bus yang berangkat ke berbagai tujuan. Padahal tahun lalu hanya 27 bus yang berangkat. Selain warga yang akan pulang, ada pula warga yang mendaftar untuk tiket bus gratis yang disediakan Dinas Perhubungan Ponorogo. Ada 7 bus dengan 385 kursi yang disediakan. Untuk animo masyarakat, kebanyakan sangat antusias dan sangat mengharapkan tiap tahun ada acara balik gratis yang disediakan dari LLAJ Provinsi, nanti didelegasikan ke kabupaten masing-masing. Namun banyak warga yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi tentang adanya tiket arus balik. Warga pun berharap tiket balik gratis ditambah. Ya, belum ada informasinya, saya juga tahu dari TV itu ada, tapi nggak ada dari itu Madura itu belum ada. Iya. Gitu, Bu, ya? Iya. Harapannya gimana Bu? Ya seharusnya ada lah, dari Madura juga ada, kan banyak juga orang Madura yang mudik ke Jawa, banyak juga. Bus gratis ini akan mulai diberangkatkan menuju Surabaya mulai tanggal 1 Agustus mendatang. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Kami mengajak Anda berbagi pengalaman seru, kirim foto selfie dengan suasana mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudik_H2. Hashtag ini berubah setiap hari. Tersedia bingkisan menarik untuk 1 foto terbaik per hari. Pemenang kami umumkan di program Indonesia Morning Show besok. Net Mudik kembali hadir pukul 12 malam nanti dalam program Net 24.